Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Irwandi dan adik saya Rizky dan Halimah. Halimah. Oke teman-teman, kami buat video ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang telah mend-DM kami, yang telah chat kami di WhatsApp ataupun di Facebook. Oke, sebelumnya saya pengen bilang kalau saya belum pernah buat konten-konten yang seperti ini ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Saya sengaja buat video ini karena terlalu banyak yang DM yang bertanya-tanya kepada saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Maka dari video inilah pertanyaan kalian semoga terjawab semua. Oke, apa-apa saja pertanyaannya, kalian pasti penasaran. Oke, nonton terus sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, kami baca terus pertanyaan. Oke, Miski, apa pertanyaan yang pertama? Oke, pertanyaan pertama dari Mbak Ica. Ya. Ustadz, apa hukumnya kalau kita menolak lamaran laki-laki? Apa hukumnya kalau kita menolak pertanyaan laki-laki? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat jenius. Oke. Apakah boleh kita menolak lamaran laki-laki? Ya, tentu boleh. Karena kita menikah itu bukan karena sesuatu harta ataupun sesuatu kekayaan apa yang dimilikinya, tapi kita menikah ini karena cinta. Kalau tidak ada cinta di dalam hati, untuk apa kita nikah? Karena didasarkan cinta, maka kita ingin menikahinya. Apakah boleh kita menolak lamaran laki-laki? Ya boleh. Sebab ada satu kisah masa zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Zainab, ingin melamar Zainab, ada satu kisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melamar Zainab untuk putra angkatnya yang bernama Zaid. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Zainab, Zainab tersebut berdiri di pintu melihat Rasulullah mengarahi rumahnya. Ketika Zainab melihat Rasulullah, pada saat itu Zainab kegeeran melihat Rasulullah. Karena kenapa? Sebab Zainab tersebut dia menyimpankan rasa hati ataupun cinta kepada Rasulullah. Pas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya, Rasulullah terus ketuk pintu, memberikan salam dan masuk ke rumah. Dan beliau berkata kepada keluarga Zainab, "Wahai keluarga Zainab, saya ingin melamar Zainab untuk putraku yang bernama Zaid bin Harsah." Ketika Zainab mendengar pertanyaan Rasulullah yang seperti itu, Zainab terkejut. Kok untuk Zaid, kenapa bukan untuk Rasulullah? Sehingga Zainab tersebut menjawab pada ketika itu jawaban daripada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak cinta kepada Zaid ya Rasulullah. Karena kenapa? Saya hanya menyimpankan rasa cinta kepada seseorang ya Rasulullah. Tapi saya tidak bisa mencintai Zaid bin Harisah." Pada ketika itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan wahyu oleh Allah, sehingga dibacakan wahyu tersebut kepada Zainab. Zainab pun mendengarnya, sehingga Zainab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah itu perintah Allah?" "Ya Zainab." Sehingga Zainab pun terkejut karena itu perintah Allah, sehingga Zainab menikahi Zaid karena perintah Allah. Pertanyaannya, apakah boleh kita menolak lamaran laki-laki? Ya boleh. Karena kita nolak tersebut karena didasarkan kita tidak cinta kepada seseorang tersebut. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua, Dek. Pertanyaan kedua dari Rizka Ketapang. Pertanyaannya, Ustadz, aku mau nanya nih, kalau istri menceraikan suaminya apakah boleh?
Oke teman-teman, ada yang bertanya daripada Rizka Ketapang. Iya. Apa pertanyaannya? Ustadz, apa boleh kita menceraikan suami? Ya, itu pertanyaannya. Iya. Ya, oke teman-teman. Apakah boleh kita menceraikan suami kita? Woi, nggak ada istilah kalau istri cerai laki-laki. Yang ada itu pasrah. Kita mencerai laki-laki nggak boleh. Yang ada itu pasrah. Apakah boleh kita mencerai laki-laki? Itu tidak boleh. Karena penceraian itu sama laki-laki, bukan sama perempuan. Pasti pertanyaannya, bolehkah kita meminta pasrah kepada laki-laki? Boleh. Karena kenapa? Syarat-syarat kita boleh meminta pasrah kepada laki-laki. Yang pertama syaratnya, apabila laki-laki tersebut tidak pernah memberi nafkah kepada kita. Yang kedua, laki-laki tersebut selalu memukul kita. Yang ketiga, laki-laki tersebut selalu mengajak kita kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh kita untuk apa? Apakah boleh kita meminta pasrah kepada beliau? Boleh. Kita datangi hakim ataupun kita bilang sama suami kita, wahai suamiku, aku ingin pasrah denganmu, ingin pisah denganmu. Nah, boleh. Pertanyaannya boleh. Boleh kita meminta pasrah. Kalau mencerai nggak boleh. Oke, lanjut kepada pertanyaan ketiga. Dari Mbak Meli, Ya. pertanyaannya adalah, kakak ini kapan nikah? Udah punya pasangan belum? Yang dia tanya itu siapa? Ustaz. Daripada Mbak Meli. Mbak Meli dari UIN. Apa coba pertanyaannya apa lagi? Apa tadi? Kakak nih kapan nikah? Udah punya pasangan belum? Wow, pertanyaan yang gila bro. Kakak ini kapan nikah? Udah ada pasangan belum? Kapan nikah itu kita hanya bisa merencana. Yang bisa menyampaikan rencana kita itu Allah. Kapan nikah itu Allah yang tentukan kapan kita yang berhak untuk nikah. Dan apa udah pasangan? Udah apa? Apa udah ada pasangan? Apa belum? Pertanyaannya apa ya? Belum lah. Kalau kita bilang udah, nanti kegeeran orangnya kan. Belum lah. Belum ada pasangan. Minat dengan seseorang ada, tapi tidak tahu apakah dia jodoh kita ataupun bukan. Karena saya tidak mau yang namanya itu pacaran. Kalau saya ingin kepada seseorang, lebih baik saya ingin mendatangkan orang tuanya aja. Siapa yang saya cintai, oh itu orangnya saya cintai, saya pergi ke rumah. Kalau ingin pacaran, saya tidak maulah. Apakah Ustaz pernah pacaran? Pernah dulu pacaran, tapi diputusin. Karena terlalu jelek kita, diputusin kita. Terlalu cantik orangnya, kita yang jelek diputusin. Oke, kita jawab pertanyaan yang keempat. Ya, pertanyaan yang keempat adalah dari Devi Blampidi. Pertanyaannya adalah, Ustadz, kenapa Allah belum mengabulkan doa saya? Padahal saya udah berdoa kepadanya. Apa kesalahan saya, Ustadz? Apa Allah nggak sayang saya? Coba saya baca. Ustadz, kenapa Allah belum mengabulkan doa saya padahal saya udah berdoa kepadanya? Apa kesalahan saya terhadap Allah? Allah nggak sayang kepada saya? Ini pertanyaan yang konyol. Halo teman-teman, kita telah berdoa kepada Allah, Allah belum mengabulkan doa kita. Apakah Allah tidak sayang kepada kita? Itu salah. Allah belum mengabulkan doa kita karena Allah ingin melihat ketaatan dan kesabaran kita. Bukan Allah nggak mau mengabulkan doa kita, tapi Allah ingin melihat betapa kita Allah ingin melihat ketaatan dalam kesabaran kita. Apakah kita sabar dalam menghadapi ujian Allah? Apakah kita sabar dalam selalu meminta kepada Allah?
ketika Allah sudah melihat kesabaran dan ketaatan kita, baru Allah kirimkan pertolongannya. Inni qarib, bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat kepada kita. Oke, jawabannya tadi bukan apakah Allah itu masih sayang kepada saya? Masih sayang. Kalau tidak sayang Allah Ta'ala kepada engkau, mungkin Allah Ta'ala tidak pernah memberi rahmat kepada engkau. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan yang lain. Ya, pertanyaan kelima dari Mbak Maymay. Dari Mbak Maymay, oke. Ya. Pertanyaannya adalah, Kak, kenapa kakak beralih konten dari gitaris pop menuju ke religi dan dakwah? Oke teman-teman, ada orang yang bertanya nih, apa? Kenapa kakak beralih konten? Kak, kenapa beralih konten dari konten pop menuju ke konten dakwah dan religi? Dulu saya pernah suka kepada buat konten yang bernama pop. Tapi sekarang saya pindah konten dikarenakan saya ingin di sosial media ini saya ingin berdakwah dengan selawat supaya semua umat itu mengingatkan Rasulullah dan cinta kepada salawat dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya lebih suka kalau orang itu berselawat dan mengingat Rasulullah. Kalau kita membahas tentang sejarah Rasulullah, mengingat Rasulullah dan membaca sejarah Rasulullah, pasti hati kita dan mata kita pasti menangis. Maka saya beralih konten karena saya lebih tertarik kepada konten yang namanya religi ataupun dakwah. Oke teman-teman, pertanyaan yang lain. Untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Salsa Tapak Tuan. Dari Mbak Salsa Tapak Tuan, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, Kak, apa yang harus kita lakukan ketika orang yang kita sayang meninggalkan kita? Apa yang harus kita lakukan? Tinggalin baliklah. Tinggalin baliklah teman-teman. Untuk apa diperjuangkan seseorang yang tidak mau memperjuangkan kita? Untuk apa mencintai seseorang yang mana seseorang itu tidak mencintai kita? Kan buang waktu. Jadi kalau ada orang tersebut meninggalkan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, tenangkan hati saya dan datangkanlah orang yang benar-benar tulus dan mencintai saya. Untuk apa mempertahankan orang-orang yang tidak mencintai kita? Kan buang waktu. Nah, jadi oke. Inilah video yang kita saksikan tadi, pertanyaan dan jawaban daripada saya. Semoga pertanyaan dan jawaban pertanyaan bisa kita ambil hikmah dan jawaban semoga bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Dan teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, yang belum saya baca pertanyaannya, mungkin saya akan baca di lain kali. Saya akan buat video untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Siapa saja yang telah bertanya, saya akan mencoba untuk menjawabnya semampu saya. Oke teman-teman, kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa dukung terus channel ini Pemuda Hijrah 96, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen bantu sehari kepada teman-teman kalian. Semoga teman-teman kalian dapat melihat video ini. Oke teman-teman yang ingin kepo Instagram adik saya, silahkan kepo. Apa Instagramnya? Rehatul Miski. Rehatul Miski. Nanti saya cantum di sini. Silahkan follow dia dan nanti di follow back kan dik? Ya, follow back. Ya, nanti di follow back oleh adik saya. Silahkan kepoin dia. Dan jangan lupa juga jangan lupa juga follow Instagram saya ANDY1558. Oke teman-teman, cukup ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.